Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mata yang sangat saya banggakan, Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini insya Allah saya akan memberikan satu penjelasan terkait 23 wakaf yang terdapat pada suratul Fatihah. Penjelasan ini saya ambilkan dari kitab wakaf yang bernama Manarul Huda fi Bayanil Waqfi wal Ibtida karangan Syekh Asmuni. Jadi terkait penjelasan 23 wakaf dalam surah Al-Fatihah ini merupakan pendapat dari Imam Asmuni ya, karena memang kalau membahas tentang wakaf itu memang ada banyak sekali perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah, jadi sekali lagi pada penjelasan saya kali ini, saya akan menjelaskan 23 wakaf dalam surah Al-Fatihah menurut pendapatnya Imam Asmuni yang dijelaskan di dalam kitabnya Manarul Huda fi Bayanil Waqfi wal Ibtida. Menurut Syekh Asmuni, di dalam suratul Fatihah itu terdapat 23 wakaf. Dan dari 23 wakaf ini itu dirinci ke dalam 3 jenis wakaf. Yang pertama adalah wakaf tam, yang kedua adalah wakaf jaiz, yang ketiga adalah wakaf qabih. Baik, kita rinci satu persatu. Yang pertama adalah wakaf tam. Pengertian wakaf tam adalah berhenti pada perkataan yang sempurna susunan kalimatnya, yang tidak berkaitan dengan kalimat sesudahnya, baik secara lafadz maupun maknanya. Nah, ini adalah wakaf tam. Kalau secara arti bahasa sendiri, tam itu sempurna. Jadi wakaf tam itu adalah gampangnya itu wakaf yang sangat baik gitu ya. Nah, di dalam suratul Fatihah, wakaf tam itu menurut Syekh Asmuni terdapat pada 4 tempat. Terdapat pada 4 tempat. Yang pertama, wakaf pada akhir basmalah. Jadi misalkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wakaf di sini ini termasuk wakaf yang sempurna, wakaf tam. Ya. Kemudian yang kedua, wakaf pada akhir ayat keempat dalam surah Al-Fatihah. Misalkan, saya contohkan, Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ya, wakaf di sini ini juga termasuk wakaf tam. Kemudian letak ketiga dari wakaf tam adalah terdapat pada akhir ayat kelima. Misalkan saya bacakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini adalah contoh ketiga dari wakaf tam. Kemudian contoh yang keempat, ya, yang terakhir dari jenis wakaf tam adalah pada akhir ayat ke-7 pada suratul Fatihah. Berarti dari Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi wakaf di sini waladdallin. Ini juga termasuk wakaf tam. Ya. Ini adalah jenis yang pertama. Kemudian jenis yang kedua yaitu wakaf jaiz. Nah, di mana saja kalimat-kalimat yang termasuk wakaf jaiz di dalam suratul Fatihah?
Menurut Imam Ashmuni terdapat pada 6 tempat ya, terdapat pada 6 tempat. Yang pertama adalah wakaf pada kalimat Alhamdulillah. Nah, wakaf di sini ini termasuk wakaf jaiz. Ya, sebelumnya tadi ada yang kelewat. Wakaf jaiz adalah, kalau gampangnya jaiz itu artinya boleh. Cuma di sini ada penjelasan lanjutan. Jadi yang dimaksud wakaf jaiz pada penjelasan ini atau di dalam penjelasan kitab Manarul Huda fi Bainil Waqfi wal Ibtida adalah bagus menghentikan pada wakaf jaiz yang terdapat pada 6 tempat ini, akan tetapi tidak bagus memulai pada kalimat setelahnya. Jadi misalkan kalau wakaf pada kalimat Alhamdulillah, wakaf nih. Kemudian mengulanginya itu dari kalimat setelahnya, Rabbil Alamin. Nah, ini tidak bagus. Ya, jadi wakaf jaiz pada pembahasan ini ya, menurut Imam Ashmuni itu bagus wakaf pada ke-6 tempat ini, akan tetapi tidak bagus memulai dengan kalimat setelahnya. Sehingga menurut Imam Ashmuni itu ya harus diulang pada kalimat sebelumnya yang memang dinilai baik untuk mengulangnya. Nah, cuma nanti ada catatan tambahan. Nah, sehingga kalau pada contoh yang pertama ini kita diharapkan menghindari, jangan Alhamdulillah, wakaf nih, berhenti, ambil nafas, kemudian lanjut Rabbil Alamin. Nah, ini tidak bagus ya. Menurut Syekh Ashmuni tidak bagus. Bahkan dalam penjelasan lain, ketika wakaf di sini kemudian memulainya dari Rabbil Alamin, itu termasuk wakaf qabih ya. Jadi usahakan diulangi lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, seperti itu. Kemudian letak yang kedua dari jenis wakaf jaiz adalah wakaf pada akhir ayat kedua dalam suratul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini termasuk wakaf jaiz menurut Syekh Ashmuni. Nah, kemudian di sini ada muncul permasalahan ya. Pada kalimat ini kan akhir ayat dari ayat kedua suratul Fatihah. Kalau tadi dijelaskan wakaf jaiz itu bagus wakaf, akan tetapi tidak bagus memulai pada kalimat setelahnya. Nah, untuk ayat kedua ini ada catatan tersendiri. Ya, ada catatan tersendiri menurut pendapat ulama selain daripada Imam Ashmuni. Ya, karena pada contoh kedua ini adalah akhir ayat ya, tepatnya akhir ayat kedua dari suratul Fatihah, maka ketika kita itu membaca, terlebih ketika nafas kita itu pendek, maka wakaf saja pada kalimat ini ya. Kita mengikuti pendapat ulama yang menyatakan bahwasanya wakaf di setiap akhir ayat itu hukumnya sunnah secara mutlak. Ya, jadi ada pendapat sebagian besar ulama yang menyatakan bahwasanya wakaf pada setiap akhir ayat meskipun kalimat itu masih ada hubungannya dengan kalimat setelahnya, baik secara makna ataupun secara lafadz, tapi karena itu akhir ayat, maka ada ulama yang berpendapat bahwasanya itu tetap dihukumi sunnah. Seperti yang dijelaskan dalam kitab At-Tajwidul Musawwar karangan Syekh Aiman Rusdi Suwaid. Di situ ada penjelasan bahwasanya wakaf di setiap akhir ayat itu tetap dihukumi sunnah. Sehingga ya, untuk amannya kita wakaf saja pada setiap akhir ayat, khususnya pada ayat kedua suratul Fatihah ini. Karena kalau kita itu wakaf berdasarkan, benar-benar berdasarkan kesempurnaan makna ataupun kesempurnaan susunan kalimat, ya kalau kita tidak memahami terkait ilmu bahasa Arab, ya itu akan sangat repot sekali ya. Untuk kita konsisten itu akan sangat sulit sekali. Belum lagi kalau misalkan nafasnya pendek, ya jangan sampai ketika kita itu ingin menerapkan wakaf karena untuk kesempurnaan makna maupun kalimat, misalkan dari sini kita mau melanjutkan
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah ini kan Maliki Yaumiddin kan wakofnya tam. Kita niatnya mau mempraktekkan wakof tam berdasarkan pendapatnya Syekh Asmuni ini. Tapi karena nafasnya pendek, akhirnya bacaannya jadi nggak karuan. Jadi tanafus ya, misalkan mengambil-ngambil nafas di tengah bacaan. Misalkan menjadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah ini malah akan lebih tidak bagus lagi. Maka untuk itu amannya setiap akhir ayat wakof saja. Setiap akhir ayat wakof saja. Kalaupun mau menerapkan wasol untuk mengikuti pendapat ulama yang wakofnya itu berdasarkan kesempurnaan makna ataupun kalimat, ya boleh-boleh saja, silahkan, dan itu bagus. Tapi ya itu tadi, harus konsisten ya, harus konsisten. Setiap kalimat yang memang masih ada hubungannya dengan kalimat setelahnya, maka ya ketika menerapkan pendapatnya Syekh Asmuni ini ya harus mewasolkan. Misalkan suratul Baqarah ayat 2, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, itu kan cukup panjang ya. Ya, tapi kalau misalkan nafas kita pendek atau misalkan terlebih belum memahami kaidah ilmu bahasa Arab, cukup wakof saja di akhir ayat. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, dan terus dilanjutkan. Nah, itu cara yang amannya seperti itu. Ya, ini jadi wakof jaiz yang kedua. Kemudian wakof jaiz yang ketiga adalah wakof pada akhir ayat ketiga. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini jadi wakof jaiz. Wakof jaiz yang keempat, wakof pada kalimat Iyyaka na'bud. Nah, ini ya. Ini usahakan jangan berhenti Iyyaka na'bud. Kemudian wa iyyaka nasta'in. Harus diulangi lagi ya, dari depan lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu. Karena ini kan bukan akhir ayat ya. Kalau ayat kedua tadi akhir ayat, ya kita ikut aja pendapat ulama yang lain yang membolehkan wakof tanpa mengulangi pada kalimat sebelumnya. Begitu juga akhir ayat ketiga ini kita wakof saja Ar-Rahmanir Rahim. Dilanjutkan tanpa mengulangi kalimat sebelumnya. Nah, karena ayat contoh keempat ini bukan akhir ayat, maka usahakan jangan melanjutkan pada kalimat setelahnya, tapi diulangi lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, seperti itu. Kemudian contoh wakof jaiz yang kelima pada akhir ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini akhir ayat ya, maka nggak apa-apa kita wakof saja tanpa mengulangi kalimat sebelumnya. Jadi kita mengikuti pendapatnya ulama yang lain yang tetap menghukumi sunnah wakof pada setiap akhir ayat. Terus kemudian contoh wakof jaiz yang ke-6 yaitu ketika wakof pada kalimat siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, ini ayat ke-7 ya. Wakof di sini termasuk wakof jaiz menurut Syekh Asmuni. Ya, meskipun wakof pada kalimat ini kalau di kitab lain itu misalkan dalam kitab Al-Muqtafa ini termasuk wakof hasan ya, termasuk wakof hasan. Dan kalau kita melihat atau mendengar bacaan-bacaan para imam-imam termasuk imam-imam di Arab ya, itu kan banyak juga yang wakof pada kalimat ini siratal ladzina an'amta alaihim tanpa mengulanginya ya, mereka melanjutkan langsung bacaan atau kalimat setelahnya. Dan ini memang ada ada penjelasan tersendiri sebenarnya. Artinya boleh saja wakof pada kalimat ini tanpa mengulang, namun yang dipraktekkan di mata itu sangat ditekankan baca suratul Fatihah ayat ke-7 itu dari siratal ladzina sampai
waladdallin, itu dalam satu tarikan nafas. Itu di mata bersanad sangat ditekankan seperti itu, ya. Nah, ini adalah waqaf jaiz. Jadi ada 6 tempat waqaf jaiz pada suratul Fatihah. Nah, kemudian yang ketiga adalah waqaf qabih, ya. Waqaf qabih. Yang dimaksud waqaf qabih itu pengertiannya adalah berhenti pada perkataan yang tidak sempurna susunan kalimatnya karena masih berkaitan dengan lafadz dan makna pada kalimat setelahnya. Nah, ini jadi waqaf qabih pengertiannya itu jadi waqaf pada suatu kalimat yang belum sempurna susunan kalimatnya karena masih ada hubungan atau keterkaitan dengan lafadz atau makna pada kalimat setelahnya. Nah, menurut Syekh Asmuni, waqaf qabih yang terdapat pada suratul Fatihah itu ada 13 tempat. Ada 13 tempat. Nah, waqaf qabih ini kalau kita membuka kitab Ghayatul Murid fi Ilmi Tajwid itu waqaf qabih itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah waqaf atau berhenti pada kalimat yang maknanya itu sudah dapat difahami, ya. Maknanya sudah dapat difahami, akan tetapi maknanya itu tidak sesuai seperti yang Allah kehendaki. Artinya makna kalimat itu tidak sesuai dengan yang semestinya, yang Allah maksudkan. Itu waqaf qabih yang pertama. Kemudian waqaf qabih yang kedua adalah berhenti pada kalimat yang tidak dapat difahami maknanya. Yang tidak dapat difahami maknanya karena memang masih sangat erat hubungannya dengan kalimat setelahnya, baik secara lafadznya atau baik secara susunan kalimatnya ataupun secara maknanya. Nah, itu jenis waqaf qabih, 2 jenis waqaf qabih yang dijelaskan dalam kitab Ghayatul Murid fi Ilmi Tajwid. Dan dari ke-13 waqaf qabih menurut Syekh Asmuni ini semuanya ini termasuk kategori waqaf qabih yang tidak dapat difahami maknanya. Artinya itu maknanya itu belum memahamkan, belum bisa memahamkan pendengar dari ke-13 jenis waqaf qabih ini. 13 itu diantaranya adalah waqaf pada kalimat alhamdu. Nah, ini waqaf pada kalimat ini termasuk waqaf qabih, sehingga jangan sampai kita alhamd kemudian Rabbil Alamin, nggak boleh, ya. Harus dilanjutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seperti itu. Kemudian waqaf qabih yang kedua terdapat pada ayat ke-4, ya. Berhenti pada Malik. Nah, ini juga jangan sampai seperti itu. Ya, kita lanjutkan yang benar. Maliki yaumiddin. Kemudian waqaf qabih yang ketiga terdapat pada ini berarti ini ya terbalik tadi, ya, harusnya ini dulu, tapi nggak apa-apa. Ini terdapat pada ayat kedua berarti Rabb, alhamdulillahi Rabb. Nah, ini juga tidak bagus, ya, termasuk waqaf qabih, harusnya dilanjutkan alhamdulillahi Rabbil Alamin, gitu. Kemudian waqaf qabih yang keempat, waqaf pada kalimah yaum, ayat ke-4 ini, ya. Berarti nggak boleh maliki yaum. Nah, ini termasuk waqaf qabih, harus dilanjutkan maliki yaumiddin, ya, seperti itu. Kemudian waqaf qabih yang kelima terdapat pada ayat kelima, yaitu pada kalimat iyyak. Nah, ini jangan sampai waqaf di situ, ya. Jangan sampai waqaf di iyyak. Kita lanjutkan yang benar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian waqaf qabih yang ke-6, ya, masih pada ayat kelima, waqaf pada kalimah wa iyyak. Ini juga termasuk waqaf qabih. Jadi nggak boleh waqaf iyyaka na'budu wa iyyak. Nah, ini termasuk waqaf qabih, harus dilanjutkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Harus seperti itu. Kemudian waqaf qabih yang ke-7, waqaf pada kalimat ihdina. Ini ayat ke-6 berarti, ya. Nah, ini jangan sampai waqaf di sini, harus dilanjutkan
ihdinas siratal mustaqim. Ya, seperti itu. Kemudian waqaf qabih yang ke-8 pada kalimat as-sirata. Nah, ini masih ayat ke-6 berarti ya. Jadi nggak boleh waqaf ihdinas sirata. Nah, kalau misalkan memang terpaksa waqaf di situ karena mungkin terbatuk atau nafas habis, maka diulangi lagi, harus diulangi lagi dari depan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, seperti itu. Kemudian waqaf qabih yang ke-9 yaitu pada kalimat sirata. Berarti ini ayat ke-7 ya. Nah, maka jangan waqaf di sini, harus dilanjutkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, seperti itu. Kemudian waqaf qabih yang ke-10 pada kalimat alladzin. Ini berarti ayat ke-7 juga. Jadi nggak boleh waqaf siratal ladzin. Nggak boleh. Harus diulang dari awal tadi seperti yang saya bacakan sebelumnya itu ya sampai akhir. Kemudian waqaf qabih yang ke-11 waqaf pada kalimat ghair. Berarti siratal ladzina an'amta 'alaihim ghair. Nah, ini nggak boleh. Waqaf qabih harus dilanjutkan. Kalaupun terpaksa waqaf di sini, maka harus diulangi pada kalimat sebelumnya. Diulangi dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu. Kemudian waqaf qabih yang ke-12, waqaf pada kalimat al-maghdub. Ini juga waqaf qabih, waqaf yang jelek ya. Nah, maka jangan waqaf di sini, harus diulangi lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, seperti itu. Kemudian waqaf qabih yang ke-13 yang terakhir, waqaf pada kalimat 'alaihim yang kedua pada ayat ke-7 suratul Fatihah. Misalkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, waqaf di sini ini menurut Imam Ashmuni termasuk waqaf qabih ya. Nah, akan tetapi catatan di sini ketika misalkan kita membaca ayat ke-7 ya. Kan tadi kan waqaf pada siratal ladzina an'amta 'alaihim ini, alaihim yang pertama ini termasuk waqaf jaiz ya. Nah, di mata bersanad kan di situ ada apa ya? Ya bisa dikatakan anjuran ketika membaca ayat ke-7 itu dalam satu tarikan nafas tidak kuat. Misalkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Misalkan tidak kuat nih. Nah, maka solusi yang keduanya itu bisa membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kalau memang nafasnya mentok di situ, ya maka nggak apa-apa waqaf di situ. Tapi nanti harus diulangi lagi. Harus diulangi dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, harus diulangi seperti itu ya. Nah, ini adalah ke-13 waqaf qabih ya menurut Syekh Ashmuni. Nah, ada tambahan sedikit tadi ada yang kelewat yang terkait waqaf tam di mana menurut Syekh Ashmuni kan ada 4 tempat ya. Nah, namun menurut ulama Basrah dan juga ulama Madinah pada suratul Fatihah waqaf tam itu hanya terdapat 3 waqaf tam dan tidak menghitung basmalah. Jadi langsung dari Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan juga waladdallin. Ada 4 ini menurut Imam Ashmuni. Ya, demikian penjelasan terkait 23 waqaf dalam suratul Fatihah ya, di mana rinciannya seperti yang barusan sudah saya jelaskan. Ya, dari penjelasan ini mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.